Plastik mengikis kecerdasan, dampak tersembunyi bahan plastik pada otak manusia. Plastik adalah bahan yang mendominasi kehidupan modern, digunakan dalam berbagai produk sehari-hari, mulai dari kemasan makanan hingga peralatan elektronik. Namun, di balik kegunaan praktisnya, plastik menyimpan bahaya tersembunyi yang dapat memengaruhi kesehatan, termasuk dampak pada fungsi otak. Pertanyaan, apakah plastik mengikis kecerdasan, mulai muncul seiring dengan semakin banyaknya penelitian yang menunjukkan hubungan antara bahan kimia dalam plastik dan penurunan kemampuan kognitif manusia. 1. Plastik dan bahan kimia berbahaya. Plastik terdiri dari berbagai bahan kimia, dan beberapa di antaranya telah terbukti memiliki efek buruk pada tubuh manusia. Bisphenol A, BPA, dan ftalat adalah dua bahan kimia yang paling sering ditemukan dalam produk plastik. Keduanya dikenal sebagai endocrine disruptors, yaitu bahan kimia yang dapat mengganggu sistem hormon dalam tubuh. BPA biasanya ditemukan dalam botol air plastik, kemasan makanan, dan pelapis kaleng. BPA diketahui meniru hormon estrogen, yang dapat memengaruhi fungsi otak dan perkembangan sistem saraf. Ftalat, yang digunakan untuk membuat plastik menjadi lebih fleksibel, sering ditemukan dalam produk seperti mainan, wadah makanan, dan produk perawatan tubuh. Bahan kimia ini juga dapat mempengaruhi sistem hormonal dan mengganggu proses perkembangan otak. 2. Bagaimana plastik dapat menurunkan fungsi otak? Paparan jangka panjang terhadap bahan kimia berbahaya dalam plastik dapat memiliki dampak negatif pada otak dan kemampuan kognitif. Berikut adalah beberapa cara plastik dapat memengaruhi kecerdasan manusia, gangguan hormon. Seperti disebutkan sebelumnya, bahan kimia seperti BPA dan ftalat dapat meniru atau mengganggu hormon alami tubuh. Hormon ini, terutama hormon estrogen, sangat penting bagi perkembangan otak, terutama selama masa kanak-kanak. Ketika bahan kimia ini mengganggu fungsi hormon, dapat menyebabkan gangguan perkembangan kognitif, menghambat kemampuan belajar, dan mempengaruhi memori. Peradangan otak. Penelitian menunjukkan bahwa paparan mikroplastik dan bahan kimia yang terkandung dalam plastik dapat memicu peradangan di otak. Peradangan ini dapat merusak jaringan saraf dan mengganggu jalur komunikasi antar sel saraf. Hal ini berpotensi menyebabkan gangguan pada fungsi otak, seperti penurunan konsentrasi dan pemrosesan informasi yang lebih lambat. Pengaruh pada perkembangan anak. Anak-anak sangat rentan terhadap efek negatif bahan kimia plastik, karena otak mereka masih dalam tahap perkembangan. Paparan BPA dan ftalat pada masa kanak-kanak dikaitkan dengan masalah perilaku, gangguan perhatian, dan keterlambatan perkembangan kognitif. Potensi risiko penyakit neurodegeneratif. Beberapa studi juga menunjukkan bahwa paparan jangka panjang terhadap bahan kimia plastik dapat meningkatkan risiko terkena penyakit neurodegeneratif seperti Alzheimer dan Parkinson. Racun dari bahan kimia ini berpotensi mempercepat kerusakan sel otak dan memperburuk penurunan kognitif seiring bertambahnya usia. 3. Mikroplastik dan otak. Selain bahan kimia seperti BPA dan ftalat, mikroplastik juga menjadi ancaman serius bagi kesehatan otak. Mikroplastik adalah partikel plastik yang sangat kecil yang telah ditemukan di dalam makanan, air, dan bahkan udara yang kita hirup. Studi terbaru menunjukkan bahwa mikroplastik dapat menembus penghalang darah otak, yang merupakan sistem pelindung antara otak dan aliran darah. Begitu masuk ke otak, mikroplastik dapat menyebabkan berbagai masalah, termasuk stres oksidatif.
Mikroplastik dapat menyebabkan produksi radikal bebas yang merusak sel-sel otak. Ini dapat mempercepat penuaan otak dan menurunkan fungsi kognitif. Gangguan fungsi saraf. Mikroplastik yang terakumulasi di otak dapat mengganggu sinyal saraf, menyebabkan masalah memori, konsentrasi, dan penurunan kemampuan mental secara keseluruhan. 4. Tanda-tanda penurunan kognitif akibat paparan plastik. Beberapa tanda awal yang mungkin muncul akibat paparan bahan kimia dan mikroplastik pada otak meliputi kesulitan konsentrasi dan fokus. Mereka yang terpapar bahan kimia plastik dalam jangka panjang mungkin mengalami kesulitan untuk fokus pada tugas-tugas sederhana. Penurunan daya ingat. Ada kemungkinan munculnya masalah memori jangka pendek atau kesulitan dalam mengingat informasi. Perubahan suasana hati. Bahan kimia plastik yang mengganggu keseimbangan hormon juga dapat memengaruhi suasana hati, menyebabkan iritabilitas, depresi, atau kecemasan. Penurunan kemampuan belajar. Pada anak-anak, dampaknya bisa terlihat pada lambatnya perkembangan kognitif dan keterlambatan dalam pembelajaran. 5. Cara mengurangi risiko plastik pada otak. Meskipun plastik hampir tidak mungkin dihindari dalam kehidupan sehari-hari, ada beberapa langkah yang bisa diambil untuk mengurangi dampak negatifnya pada kesehatan otak. Mengurangi penggunaan plastik. Hindari penggunaan wadah plastik untuk menyimpan makanan panas, serta kurangi konsumsi air kemasan plastik. Pilih alternatif seperti wadah kaca, baja tahan karat, atau bahan ramah lingkungan lainnya. Menghindari makanan olahan. Banyak makanan olahan yang dikemas dalam plastik, dan bahan kimia dapat berpindah ke makanan. Mengonsumsi makanan segar dan organik bisa mengurangi paparan bahan kimia berbahaya. Menggunakan produk bebas BPA dan ftalat. Periksa label produk untuk memastikan bahwa wadah makanan, peralatan dapur, dan mainan anak-anak bebas dari bahan kimia berbahaya. Meningkatkan ventilasi di rumah. Udara di dalam rumah bisa mengandung partikel mikroplastik dari pakaian sintetis, karpet, atau furnitur. Membersihkan rumah secara rutin dan menjaga sirkulasi udara dapat mengurangi jumlah partikel mikroplastik yang terhirup. 6. Kesimpulan, plastik tidak hanya berdampak pada lingkungan, tetapi juga mengancam kesehatan otak manusia. Paparan jangka panjang terhadap bahan kimia seperti BPA dan ftalat, serta mikroplastik, dapat mengganggu perkembangan kognitif, menurunkan fungsi otak, dan meningkatkan risiko penyakit neurodegeneratif. Dengan mengambil langkah-langkah untuk mengurangi penggunaan plastik dan memilih produk yang lebih aman, kita dapat melindungi kesehatan otak dan mencegah dampak negatif yang ditimbulkan oleh bahan berbahaya ini.